Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Dwi Aryani dengan NIM 032024010112 dan dosen pengampu pada mata kuliah kali ini adalah Bapak Azmin Mane SPD MPD. Kali ini saya akan membahas materi mengenai El Nino dan La Nina. Kedua fenomena ini mungkin sering kita dengar di berita, tapi kali ini kita akan memahaminya secara mendalam dan bagaimana mekanismenya. Mengapa El Nino menyebabkan kemarau panjang dan kebakaran hutan di Indonesia, dan mengapa La Nina memicu banjir bandang dan longsor. Sebelum kita masuk ke dampaknya, mari kita pahami dulu apa sebenarnya El Nino dan La Nina. Di sini sudah ada konsep dasar mengenai El Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah dua fase dari ENSO, singkatan dari El Nino Southern Ocean. Jadi ENSO ini adalah hasil interaksi antara suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan tekanan udara di atmosfer. Dalam kondisi normal, angin pasat bertiup dari timur ke barat dan mendorong air laut hingga berkumpul di kawasan Pasifik Barat, yang dimana itu tepatnya di sekitar Indonesia. Nah, ketika keseimbangan ini terganggu, muncullah dua ekstrim. El Nino yaitu pemanasan suhu laut di Pasifik Tengah dan Timur, dan La Nina yaitu pendinginan suhu laut di wilayah yang sama. Nama El Nino sendiri berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak laki-laki, yang diberikan oleh seorang nelayan Peru karena fenomena ini sering muncul kuat di bulan Desember. Sedangkan La Nina yang berarti anak perempuan itu adalah kebalikan dari El Nino. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu. Sekarang kita fokus ke El Nino. Ingat yang tadi Ibu bilang, dalam kondisi normal air hangat berkumpul di dekat Indonesia. Nah, pada saat El Nino, air hangat itu bergeser ke timur menuju Amerika Selatan. Artinya, wilayah Indonesia kehilangan sumber penguapan yang menjadi bahan bakar pembentukan awan dan hujan. Akibatnya curah hujan kita turun drastis. Kemarau yang biasanya 4-5 bulan bisa memanjang menjadi 7 dan 8 bulan. Lahan gambut yang seharusnya basah menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Ini yang terjadi pada tahun 2015 di Indonesia. El Nino terkuat dalam sejarah modern. Lebih dari 2,6 juta hektar lahan terbakar. Kabut asap menutupi Sumatera dan Kalimantan berminggu-minggu. Indeks kualitas udara di Palangkaraya bahkan mencapai lebih dari 2000, yang sudah masuk kategori sangat berbahaya. Anak-anak tidak bisa sekolah, penerbangan dibatalkan, dan kerugian ekonominya mencapai ratusan triliun rupiah menurut data Bank Dunia. Ini bukanlah sekedar fenomena alam, ini adalah bencana nasional. Jika El Nino membawa kekeringan, maka La Nina adalah kebalikannya, yaitu kelebihan air. Pada saat La Nina, air hangat di Pasifik justru semakin tertarik dan terkonsentrasi di wilayah barat, tepatnya di sekitar Indonesia. Penguapan meningkat drastis, awan-awan konvektif terbentuk dengan intensitas tinggi, dan curah hujan bisa mencapai 2 hingga 3 kali lipat dari kondisi normal. Yang berbahaya dari La Nina bukanlah sekedar hujan banyak, tapi konsentrasinya dalam waktu singkat. Hujan deras yang berlangsung berhari-hari menyebabkan sungai-sungai meluap secara tiba-tiba. Ini yang kita sebut sebagai banjir bandang. Pada tahun 2020 sampai 2022 di Indonesia, periode El Nino mengalami fenomena langka yang disebut Triple Dip La Nina, yaitu 3 tahun berturut-turut La Nina aktif. Banjir bandang melanda Kalimantan Barat pada Januari 2021. Jakarta terendam parah di awal tahun yang sama, dan tanah longsor terjadi di bagian provinsi. Jadi, El Nino dan La Nina ini seperti dua sisi mata uang. Sama-sama ekstrim, sama-sama destruktif, tapi dalam bentuk yang berlawanan. Agar lebih jelas, mari kita bandingkan El Nino dan La Nina secara langsung dalam tabel ini. Perhatikan bahwa keduanya adalah dua sisi yang berlawanan. Pada El Nino,
Suhu laut di Pasifik Tengah dan Timur menjadi hangat, sedangkan di sekitar Indonesia menjadi lebih dingin, sehingga curah hujan menurun dan kita mengalami kemarau. Sebaliknya, pada La Nina, suhu laut di Pasifik Tengah dan Timur dingin, sehingga di Indonesia justru hangat, sehingga curah hujan meningkat tajam. Yang perlu dicatat, kedua fenomena ini datang setiap 2 hingga 7 tahun, dan seringkali La Nina muncul setelah El Nino sebagai semacam koreksi alam. Tapi ada kalanya juga terjadi fase netral di antara keduanya. Yang jelas, baik El Nino dan La Nina, keduanya membawa dampak negatif bagi Indonesia, hanya saja dalam bentuk yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu dampaknya bagi petani. Pada saat El Nino, petani menanam padi mengharapkan hujan datang seperti biasa. Tapi hujan tidak datang, benih tidak tumbuh, dan tanaman yang sudah besar tiba-tiba kekeringan di fase berbunga. Pada tahun 2023 kemarin, data BPS menunjukkan penurunan luas panen padi sekitar 680.000 hektar akibat El Nino. Akibatnya, harga beras melonjak dan petani merugi karena biaya produksi sudah keluar, tapi hasilnya tidak ada. Di sisi lain, La Nina juga tidak kalah merusak. Hujan berlebihan membuat sawah terendam, padi yang tergenang lebih dari 3 hari juga akan mati. Kelembapan tinggi juga memicu ledakan hama, seperti hama luarang coklat dan jamur. Jadi, fenomena ini, El Nino dan La Nina, petani selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Dan ini menimbulkan dampak psikologis juga loh. Petani bisa merasa tidak bisa lagi memprediksi alam, banyak yang terjerat hutang, dan generasi muda di desa semakin enggan menjadi seorang petani. Sebagai penutup, mari kita tarik kesimpulan. El Nino dan La Nina adalah fenomena alamiah yang tidak bisa kita hentikan, tapi bisa kita antisipasi. El Nino membawa kemarau, kebakaran hutan, dan kegagalan panen. La Nina membawa banjir, longsor, dan serangan hama. Dan di antara semua sektor, pertanianlah yang paling terpukul karena sistem kalender tanam kita yang masih sangat bergantung sebagai keteraturan musim. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu kalimat. Kita tidak bisa menghentikan El Nino dan La Nina, tapi kita bisa mengubah cara kita memproses dari relatif menjadi proaktif. Sekian materi hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!